Proyek pertama saya kerjain itu film layar lebar. Apa itu? Danur 1. Danur 1. Joko Anwar mah. Saya ngejar Joko Yang Anwar. anaknya tukang gerindra ya? Bukan Pak lain. Film hitsnya, Oh bukan. film setnya itu dong, Bundalan. Oh ya Bundalan Putra Kulir. Itu ceritanya begini ya. Apa? Dua iman satu amin. Ya, ada Dua iman satu amin kalau nggak salah. Ya, ada yang ini yang Sultan. Di WTV. di Iya, TV, di WTV. yang pemainnya itu Nikita Willy. Nikita Willy. Oh, Nikita Willy. Iya. Sayang drone dong Pak. Berat. Saya sayang drone, saya keluarin duit ke rumah sakit. Iya, itu Ini maksudnya. kalau jatuhan dari ketinggian 100 meter kena kepala, Ya, fatal Hancur, kan? Pak. Drone hancur. Kepalanya Pak. nggak percaya, maksudnya hal misal belum percaya kan. Iya. Tiba-tiba si moderatornya kesurupan. Kesurupan, dia ngejar-ngejar saya. Ngejar Kenapa saya. itu Pak? Dia bilang ditabrak sama saya. Bisa satu film itu rata-rata krunya bisa 100 sampai 200 orang, bahkan ada yang 500 orang. Kayak filmnya Bundalan itu banyak banget tuh. Dari DJI ya produknya seperti itu. Budget berapa nih Bang? Kalau sekarang secondnya itu untuk satu baterai ada yang harga 14 juta, ada yang 15 juta. Barunya ini 21 juta. Untuk combo dulu launchingnya dulu pertama kali keluar ini bisa sampai 29 atau 30 juta. Oke, balik lagi bareng kita. Di video kali ini kita kedatangan sahabat, ada Mas Dery, juga Mas Bayu Mas tentunya Bayu. menemani kita di siang hari ini. Main Siang lagi ke malam, sini Pak. ya, Mas, ya? Iya, balik lagi. Oke, jadi di sini kita tahunya kalau Mas Dery ini sebagai content creator Mas. Ya. Jadi profesi sebenarnya itu apa sih selain jadi content creator di YouTube? Saat ini saya kerja di salah satu properti, tapi tetap di bidang saya di multimedia. Di sana saya ngedrone, video, foto, terus sama ngedit juga dari video. Ngedit juga. Oke. Video. Kalau boleh tahu itu di bagian properti apa Mas? Perusahaan atau apa gimana? Bisa sebut ini? Gak apa-apa, iya. Jangan lah. Hah? Yang iklan kita nanti. Ini Bang Bro dong. Ini Bang Bro jangan. Pokoknya satu properti yang ada di perusahaannya di Bekasi. Proyek kantornya di Bekasi, Ada proyeknya ada di proyek di Karawang. Karawang. Nah sebelum di properti saya dulu berkelana lah. Lantang awal karir saya itu waktu pertama kali kerja itu di RCC dulunya. RCC punyanya Mas Ahmad Dhani. Oh, yang mana tadi? Iya, itu awal karir saya itu masih kuliah. Saya kuliah di BSI jurusan broadcast penyiaran. Nah, semester 5 saya udah kerja tuh. Ya, terus sedikit cerita habis dari sana saya loncat langsung magang karena saya dulu pas kuliah itu termotivasi banget buat jadi filmmaker. Ya, bikin film segala macam. Obsesi saya bisa garap sebuah film. Nah, mungkin alam semesta dan Tuhan mendukung saya ya. Berkendak ya. Berkendak lah. Iya. Soalnya susah bro. Saya anak rantauan gitu kan. Iya. Masuk dunia industri film nggak ada yang kenal. Iya, yang penting sekarang modal Relasi. Iya, Itu dia modal relasi pun nggak ada. Iya, awal berantau kan Iya, awalnya dari segi relasi. nggak masih ada sempit. istilahnya bersyukur banget tuh magang. Biarpun saya udah kerja tapi saya tetap mau magang di film. Proyek pertama saya kerjain itu film layar lebar. Apa itu? Danur 1. Danur 1. Oh, yang Setan-setan itu. Iya, Prilly ya. Prilly ya, Prilly. Prilly Ratu Itu Kongsi. Danur 1 itu proyek pertama kali saya di film. Itu untuk syutingnya sendiri di mana tuh? Syutingnya sendiri lokasinya itu di Sentul. Kita ada beberapa Bogor, titik lokasi ya. Satu di Sentul, satu lagi di apa tuh tempat yang nggak jadi yang dikorupsi. Hambalang. Hambalang. Nah itu yang kalau di pohonnya ada hantu kuntilanak itu di Hambalang syutingnya. Bagian apa waktu itu tadi? Nah waktu magang itu dikasih enggak. Gulung-gulung kabel. Tahu nggak cerita gini? Konflik. Karena saya anak rantauan di film nggak ada ya. Iya. Sebelum ditarik sama Mas Amit itu saya sempat mau Mas Awin siapa nih? dia sutradara. Oh, Sutradara sutradara film kan? saat ini udah garap film udah 18 film lah. Terakhir filmnya mau tayang itu KKN tapi karena pandemi jadi di hold dulu lah. KKN Desa Penari apa? Ya, KKN Desa Oh, Ya, itu sempat viral Pak di Jawa Timur. Betul. Jadi menekunin kayak dunia perfilm makeran ini dari Nah. kuliah ini.
Iya. Itu tepatnya tahun berapa kira-kira? Produksi Danur 1 itu 2016. 2016 lagi ya. Saya tamat. SMK. Tamat kuliah tuh saya. Baru tamat kuliah 2016. Ya kan? Nah, ceritanya sedikit saat sebelum saya sebelum sama sawit saya ngejar-ngejar sama Joko Anwar. Joko Anwar mah. Saya ngejar-ngejar Joko Yang Anwar. anaknya tukang gerindra ya? Bukan Pak lain. Film hitsnya, Oh bukan. film setnya itu loh, Gundalan. Oh ya Gundala Putra Petir. Itu ceritanya begini ya. Petir Pak. Petir. Jangan suka meleset-meleset ini Pak. Putra Petir. Jadi belajar sama dia, ikutin beberapa workshop dia kan segala macam. Itu dengan PD-nya saya bilang sama dia, "Bang, saya mau itu dong magang." Terus kata Joko ya nggak apa-apa, ambil aja sama produser saya gitu. Cuman kalau saya orangnya lebih suka kalau lebih kenal lebih dalam sama orang itu, jadi kru saya. Dekat ya. Iya, tamat tuh hampir sebulan nggak ada kabar segala macam. Nah posisi saya kan udah tamat tuh dari kuliah gitu kan. Akhirnya modal nekat di Facebook saya inbokin Mas Ali tuh. Mas Ali Suryadi saya chat di Facebook. Mungkin kalau Mas Ali nonton ini sampai kapanpun, biarpun nanti suatu saat ya kita nggak tahu ke depan ya. Kalaupun suatu saat saya jadi jadi sutradara, saya akan bilang tetap Mas Ali adalah orang yang membawa saya ke dunia industri film. Karena saya sama sekali nggak punya link untuk dunia film. Dunia film itu terlalu luas, terus dia nggak pernah loh dunia film itu bikin istilahnya dicari bla 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 iklan kan nggak ada Betul. buka lowongan juga nggak ada. Emang orang paling yang susah udah gimana profesional. sih caranya mau masuk ke dunia film. Iya. Itu pasti pada pertanyaan loh. Sampai sekarang saya sering diinfokin, "Bang, gimana sih cara masuk dunia film?" Nah, seringkali kan orang-orang tuh banyak pengen masuk dunia film, pengennya kayak kalau udah di dunia kuliah ya, dunia kuliah film dan TV itu pasti dia pengennya jobnya itu lebih tinggi maksudnya. Kayak kita contohin di kampus, bolehlah dia ngaku-ngaku produser, bolehlah dia ngaku-ngaku sutradara ataupun DOP, tapi begitu dia di industri, lu siapa? Nah gitu kan. Nah itu modalnya kan saya di Facebook inbox dia, saya tiba-tiba dia bilang, "Oke, kamu bisa nggak?" kata dia. Jadi asal ada saya, tapi magang, bantuin ya, asal ada saya, nanti saya kasih nomornya, bla bla. Di kayak gitu aja gue udah seneng banget. Bener nggak ya? Direspon aja udah. Iya, udah seorang seneng, Bang sutradara Awi loh. Awi Suryadi loh istilahnya. Filmnya udah lumayan banyak gitu kan. Get Married 3 aja dia. Get Married 3 ya? Iya. Pernah kan nonton teman-teman? Get Married 3 dia. Nah itu saya dikasih skenario Danur 1. Saya baca berkali-kali Danur 1 skenario. Karena seneng banget kan? Iya. Saya baca sampai saya hafal tuh setiap dialognya. Besoknya kita disuruh latihan, itu saya disuruh latihan sama-sama artisnya gitu kan, tapi sama-sama pemainnya kan, teman-teman reading, istilah bahasanya reading teman-teman kalau latihan itu. Baca skrip ya? Iya, jadi di sana ada para castnya, terus sama itu pelatih coach acting. Jadi kalau di industri film udah komplit tuh, benar-benar ada coachnya, ratingnya sebelum kita produksi. Ini masuknya dari pra ya, skenario udah jadi. Kalau proses panjang tuh, skenario tuh melibatkan triangle itu ada produser, ada sutradara, ada penulis skenario. Enggak, itu belum melibatkan yang lain. Belum sampai ke talent itu ya? Belum sampai. Nah begitu skenario udah fix, udah nggak ada revisi ataupun draft-draft lain, barulah si produser ataupun sutradara berkolaborasi untuk mencari pemain yang pas. Terjadilah casting. Seperti itu. Dulu masih zaman casting ya, Bang? Kalau sekarang masih ada nggak sih? Casting tuh masih ada. Masih ada casting. Cuma sekarang kan sekedar viral di TikTok. iya, sekarang kan banyak gitu, Pak. Betul. Itu kalau kayak gitu, Di TikTok udah dipanggil TV. nah itulah kelemahannya industri film kita. Ini bukan berarti yang menonton ya, bukan berarti saya sosokan. Cenderung kebanyakan para produser yang hanya mencari masa. Jadi mencari masa itu udah tahu nih, contoh saya nih, saya punya selebgram, follower saya hampir berapa juta gitu kan. Sementara saya nggak dilihat nih kemampuan acting saya. Seperti kutipan dari
almarhumnya Mas Dedi Petet. Ya, itu acting tuh adalah beraktinglah senatural mungkin. Jadi seperti itu. Jadi aktingnya benar-benar nyata ya Pak, kayak seolah-olah nggak dibuat-buat ya. Iya. Benar-benar kita harus mendalami karakter. Walaupun ya. karakter yang dipintanya itu sesuai dengan skenario ya. Iya. Tapi ya harus latihan, harus tahu, banyak-banyak baca, ya seperti itu. Itu susah loh Pak. Kita dalam keadaan seneng kadang dibuat Sedih. sedih. Lagi sendiri disuruh ngibur orang. Iya, Seneng. Nah, gitu. Nah kembali lagi tadi dari satu, karena kita reading, ketemulah saya sama Prilly dan hantu kecil-kecilnya orang-orang bule. Barulah dipercaya sama Sawi. Jadi setelah magang itu saya dipinta sama dia menjadi unit manager. Nah unit manager itu kerjanya di bawah dari produser dan tentunya sutradara. Seperti DPJ. Unit manager itu kerjanya pertama setelah skenario itu dia jadi nentuin lokasi syutingnya. Nah sesuai dengan skenario kita cari titik-titik lokasi syuting. Nanti setelah dapat lokasi syuting sesuai dengan skenario kita bilang sama produser seperti ini ataupun sama sutradara. Nah mereka suka nggak dengan looknya, sesuai nggak dengan imajinasi apa yang dari sutradara minta. Kalau udah oke ya deal di lokasi, oke kita deal, kita bikin schedule-nya berapa gitu kan. Barulah cari tim yang produksi nanti. Tim produksi itu banyak ya, kalau di film banyak banget. Bisa satu film itu rata-rata krunya bisa 100 sampai 200 orang, bahkan ada yang 500 orang. Kayak filmnya Gundala itu banyak banget tuh. Banyak banget ya Pak. Kayak gitu. Budgetnya berarti lumayan ya Lumayan. film ya. Nah, saat ini tuh saya lagi senang-senangnya ngedrone. Nah, ini Iya, teman-teman nih. ini drone. Ya, Yang saya bawa ini teman-teman drone Mavic 2 Pro dari DJI ya produknya. Seperti itu. budget berapa nih Bang? Kalau sekarang secondnya itu untuk satu baterai ada yang harga 14 juta, ada yang 15 juta. Barunya ini 21 juta. Untuk combo dulu launchingnya dulu pertama kali keluar ini bisa sampai 29 atau 30 juta. Kalau mobil apa nih ya? 30 juta. Betul ya? Tambah second Gini ya. Vios. Vios. Iya. Yang bekas taksi itu Pak. Taksi. Yes, Limo. Iya. Dan Jadi Mas Bayu juga kadang ikut Mas Dery ya? Iya, OBS. ya kalau OBS apa tuh? ya, Observer. observer. Kalau di dunia penerbangan komersil itu co-pilot. Copilot. Jadi kalau di dunia drone itu kalau saya kan ada sertifikatnya. Oh udah. Iya, Sertifikat sertifikat. lisensi itu dari PASI, dari naungan dari Angkatan Udara Republik Indonesia. Jadi yang negara bilang boleh kalian menguasai tanah tapi jangan menguasai udara, karena udara itu milik negara. Jadi kan harus ada edukasinya. Berarti ada pelatihannya Pak kalau Ada pelatihan dari Angkatan Udara untuk lulus lisensi sertifikat itu. Nah jadi si Pak Bayu kalau saya biasa dapat jawaban ngedrone gitu kan, Pak Bayu jadi observer saya. Observer itu tugasnya ya sesuai dengan kebutuhan saya. Contoh nyiapin si drone-nya sendiri, device-nya, ngecekin device-nya, propellernya udah pasang benar-benar apa enggak, MMC-nya, baterainya, terus cek area juga, area penerbangan drone-nya itu radius minimal 1 km di udara itu ada apa aja, ada jumper enggak, pemutus sinyal. observasi lah. Ya, Observasi itu observasi. hubungannya sama OBS kan. Jadi saat saya ngedrone kan fokus saya hanya di monitor. Monitor ya. Monitor OBS akan memberitahu saya letak drone saya di mana segala macam. Walaupun saya bisa tahu nih di sini dirada, tapi kan lebih safe lagi karena teman-teman. luasnya Ya. Iya, karena Sekitaran drone itu kan si pilot kadang kan dia cuma ngeliat di monitor apa yang di kameranya si drone kan, kanan kirinya kan dia nggak tahu kan. Nah itulah tugasnya saya tuh untuk ngasih tahu nih di sebelah kanan itu ada apa, jarak sekian meter itu ada apa. Walaupun dia udah ada dilengkapi dengan sensor, tapi kan terkadang yang namanya mesin kan ada kendala kan nggak tahu kan, daripada resiko gitu kan. karena alam kan kita nggak tahu alam. Iya. Karena apa? Kecepatan angin juga kan sangat angin harus terus juga ya. ngaruh. tiba-tiba ada burung kan, saya kan nggak tahu tiba-tiba ada burung itu kan. Kalau nggak ada observer susah. Kalau tapi observer bilang wah ada burung, nah kita udah wanti-wanti posisi mana burung.
di sejajar sama drone-nya, berarti saya harus turunin dong, Atau atau ada enggak drone lain. ya atau drone lain, kan saya nggak bisa melihat kan posisinya gimana. Itu butuh apa, observer sangat membantu banget. Sangat prosedural sih yang jelas. Kalau Ya. kebanyakan orang sekarang kan kalau ngedrone asal dia bisa nerbangin drone, udah main terbangin aja kan tanpa mikir resikonya apa gitu kan. Karena kalau di dunia kita kulit dunia drone itu lebih dalam lagi, lebih reward lagi, karena kan ada peraturan. Ada peraturannya. Ada peraturan dari pemerintah, itu ada kayak zona KKOP itu. KKOP itu kan buat pesawat komersil, itu kita nggak boleh terbang drone, di situ. karena Oh, bahaya. jadi ada lokasi tertentu yang emang Iya. kita nggak boleh ambil. Iya. Jangankan drone terbang ya, layang-layang pun juga kadang kan nggak boleh kan Oh, nggak boleh. di sekitar bandara kan. Ya kayak gitu. Itu Ada di zona-zonanya. daerah Zona bandara ya. Zona namanya zona KKOP gitu namanya. Terima ini enggak bang, kayak freelance gitu kalau misal ya Private. enggak bukan ya private mungkin Mungkin apa lebih ke saya atas mau ya. bikin film pendek Bikin nih pendek, tapi ya. view-nya kepengen dari atas nih Iya. gitu Ya, kan. kebetulan kita Bisa. beberapa kali kita ngerjain tuh proyek kayak gitu. Iya, film-film Kayak kemarin kita apa? Dua Iman Satu Amin. Ya, ada Dua Iman Satu Amin kalau nggak salah. Ya, Oh, yang- udah yang- ini yang- satu lagi. Di WTV. Iya, Di yang WTV. pemainnya itu Nikita Willy. Nikita Willy. Oh, Dipakai shot pendek ya ya di shot-shotnya Mekarta ya. buat establish gitu. Jadi kawan-kawan kalau kita mau bikin Boleh, itu boleh. boleh di kontak. Ini buat teman-teman juga ini ada Mas Jerry, Mas Bayu. Ya. Kalau mungkin ada yang private Butuh. Feelingnya kayak Oh, gitu. baik dari segala sudut ya. Iya, udah. segala sudut boleh nih Mas Jerry nih. Kayak gitu. Nah, kalau kita main drone itu kan harus benar-benar safe ya. Safe banget. Ah, Safe flight. Karena kenapa? Kalau kita jatuh sendiri rugi. Rugi banget. Rugi Pak, serius. Tahu Mahal. Mahal. Ya, itu yang pasti mahal ya. Itu yang paling jadi ini sih. Iya. Jadi Belum nanti resiko wanti-wanti. resiko sertifikatnya dicabut kan juga bisa. Ya, itu bisa. Bisa, Pak. Bisa kalau kita melanggar, Ah. sertifikat dicabut. Cabut. Kayak kita punya SIM kan beberapa kali melanggar kan udah nggak bisa bikin SIM lagi. Iya, makanya Banyak itu sih. itu faktornya ya. Kedua, kalau seandainya drone ini jatuh di area terbuka gitu kan, dengan ada orang gitu, ada manusia gitu. Membahayakan juga, Bahaya Pak. Jatuh juga. tuh luka Iya. orangnya. Iya. sayang drone dong Bang. Benar. Sayang drone, sayang keluarin duit rumah sakit. Iya, itu Ini maksudnya. kalau jatuhan dari ketinggian 100 meter kena kepala, Ya, fatal Hancur, Pak. Pak. Drone hancur. Kepalanya Pak. walaupun emang bisa diservis ya, Bisa cuman diservis. lagi-lagi yang paling penting adalah kalau teman-teman untuk main drone atau belajar main drone harus diutamakan adalah safe flight, itu paling penting banget. Jangan Keamanan buru-buru. penerbangan Iya, ya. jangan buru-buru kita harus nerbangin segala. Iya, walaupun kita tahu lah duit lo. Iya. Lo yang beli drone-nya. Drone gue toh, drone gue Iya, ya. drone lo. Kita tahu, cuman kan harus safe flight. Safe flight. Itu penting banget karena lo sendiri yang akan rugi ketika crash. Iya. Pasti setiap pilot drone ngalamin hal crash. Kayak gue tuh biarpun gue udah bisa main drone, pasti ada crash. Kenapa? Pernah. Kecelakaan yang paling parah deh. Kecelakaan paling parah Di apartemen. itu jatuh di pas proyekan ngambil proyek Proyek apartemen. Itu jatuh. Waktu itu Phantom 4S. Hancur Pak. Hancur. Hancur. Bukan Badannya hancur. sebenarnya itu karena kesalahan saya sih. Itu masuknya human error istilahnya. Karena bisa Dari pihak penggunanya ya. iya, Bukan kesalahan dari iya. Drone device. Bukan di posnya. Kesalahannya gara-gara karena kalau di proyek itu bangunan itu kan bangunannya tuh ada 4 tower. Jadi di sela-sela itu ada angin. Iya. Dan di tower masing-masing tower itu ternyata ada baja. Nah, masuknya intervensi sama dorongan angin. Jadi drone itu nggak bisa dikendalikan sama RC itu remote yang pentingnya. Oh, itu ya. Remote kontrolnya nggak bisa Iya. dikendaliin. Kontrol. Iya, nggak bisa dikendaliin sama remote. Hilang kontak. Hilang loss sinyal gitu, tuh drone-nya ditarik kayak gitu, nabrak ketinggian 10 meter tuh hancur. Nabrak towernya itu. Iya. Kedua, pernah kejadian juga flyaway di Sumarekon. Flyaway itu drone-nya hilang. Bang bebas nggak tahu kemana. Kosong Pak. Highway. Iya. Enggak ada, enggak ketemu. Nggak ketahuan kemana. Dan itu Itu ada ininya nggak sih Pak? Kalau misalkan kotak hitam tuh. Itu ini bisa dilihat Ada. dari dia dari data penerbangan namanya. Data track record ya. data flight record, Data cuman flight record-nya ada. masalah titik Titik jatuhnya ini itu kan istilahnya unitnya unit drone. Ya. terakhir Kita titik terakhirnya tuh beda beda dengan sama drone-nya. dia terbang. Posisi Pas, dia terbang. pas kita lihat titiknya itu nggak ada drone-nya sama sekali. Disamperin ke Dia titik udah itu. hilang. Nah itu namanya flyaway ya. Flyaway itu itu dan drone itu mahal banget. Yang saya flyaway harganya sekitar 35 juta.
Phantom. Itu Phantom ya. Iya, Phantom 4 Pro V2. Tapi itu kan karena si device-nya ya. Ada Nah, bugs itu- kan ternyata iya, kan itu bukan- di bukan OS-nya. human error. Bukan human error. Itu bukan human error, tapi kejadian itu Dan itu benar-benar diakui sama pihak DJI ya. DJI. Karena saya ngeklaim Ngikutin prosedural klaimnya kan. Dan itu diakui memang sama pihak DJI-nya. Itu ternyata ada bugs dari apa namanya firmware-nya dia. Firmware-nya Firmware-nya dia. Jadi diganti itu berarti. Iya, alhamdulillah diganti. Alhamdulillah diganti. itu diganti langsung dari Hong Kong. Dari Hong Kong. 30 juta. 35 juta. 35 ya. Iya. Dan digantinya zero budget. Zero budget. Zero Nggak ada budget. ilustrasi. Ah, Zero zero budget. budget. Barang dikirim langsung dari sana, Dari- ngikutin prosedurnya dia, ikutin alurnya kayak gimana. Hmm. Alhamdulillah balik barang diganti baru. 2 hari saya nggak tidur. Wah, Wah, pasti lah stres kepikiran kan. banget. Iya. Akhirnya karena ada dibantu sama teman-teman komunitas drone kan segala macam, terus ada sharing saya sama diskusi sama orang teknisi. Kondisi. Saya cerita kejadian-kejadiannya, saya cerita jelasin kejadian seperti ini seperti ini. Pas ngeliat track recordnya ya benar, dia bilang ini bukan human error maksudnya. Coba kamu ajukan klaim ke pihak DJI Internasional, namanya DJI Internasional. Nah, saat saya ajukan semua data diminta segala macam, terus DJI Internasional bilang seandainya ini human error, sebelum mereka dapat data saya kan, Iya. ini saya nggak akan ganti ya. Dia bilang kayak gitu kan email. Iya. Nah, terus saya bilang it's okay gitu kan, nggak apa-apa. Tapi cuma saya minta ketika emang itu human error, tolong jelaskan deskripsinya apa biar buat pembelajaran buat saya. Nah, terus udah lama prosesnya kan hampir 2 minggu. Di email mereka minta alamat saya lengkap segala macam. Hanya wah ini diganti nih. Diganti Dalam waktu kurang dari 2 minggu. kurang 2 minggu terus sempat saya nggak ada, udah tuh nggak ada balasan, saya ributin di Twitter tuh. Di Twitter saya mention mereka, dan akhirnya mereka minta maaf, diproses 1 hari, diproses sama mereka 3 hari barang nyampe ke Indonesia, dan itu zero budget. Dan gara-gara itu dikenal sama DJI Singapura. Dapat promo lagi ya. Dapat promo. Promo apa tuh? Beli DJI Mavic 2R saya diskon 50% dari DJI. Dari harga berapa itu? Harga pasaran itu sekitar 15 juta. 15 juta. Berarti saya dapat harga 7 juta. 7 juta aja. Saya gitu. Jadi kalau mau dikenal mesti bikin celana dulu. Tapi tergantung dari human error-nya tadi. Device-nya tadi, Pak. Kalau kita orang awam nggak tahu Iya, itu karena bisa ulah lu sendiri. Nah itu sekarang tuh lagi hype banget ya teman-teman, buat yang coba pengen main drone segala macam tuh enak banget karena pertama di drone itu kan selain kita bisa ngambil foto sama video ya kan melalui via udara, kita juga bisa bikin peta. Ya peta tuh pemetaan namanya. Nah itu bisa melalui dari udara, ada lagi pakai tapi dengan bantuan aplikasi lagi sama software lagi. Keren juga ya, Pak. Cuannya gede ya Pak di drone. Gimana ya kalau bicara cuannya ya? Ya modalnya juga Modalnya gede juga income-nya harus gede dong. Resikonya juga, Pak. Resikonya juga gede Karena nyawanya drone di mana Pak? di baterai. Oh, di baterai. Iya, Oh, ini baterai, Pak. Dua ini. ya sama aja. Saya pikir cukup Kalau Pak, ya. kalau di kamera, kalau di kamera DSLR, kamera kan ada namanya apa? Shutter count ya. Shutter count. Shutter count, ya. Nah, kalau di drone nih baterai. Ya, nah teman-teman kalau mau main drone ya harus rajin-rajin untuk melihat baterai. Karena Cara baterai ngeceknya gimana, Pak? bisa ngeceknya kayak gini. Oh, Ditekan 5 kali nih. iya. Kalau yang hijau berarti masih ada. Ya, itu masih full. Ini full kan ini full. Nah, kalau dia nanti kalau emang udah rusak nanti kamu Oh, melengkung juga kayak baterai Ya, HP itu dulu kan masih- dulu. Dan Nggak usah harga dipakai. baterai, harga Karena baterainya berapa? ini ada masanya nih. Ada masanya. 100 kali ngecas harus ganti. Oh, sekali. Oh. Itu biar apa? Sebenarnya sih bisa dipakai lebih dari 100 kali, cuman kan lebih safe. Karena nyawanya ketika kita ngedrone tiba-tiba Habis. habis, tiba-tiba dia ngedrop kan. Iya. Jatuh di Jatuh. atas. Udah pasti itu. Pasti. Pasti. Satu baterai ini sektennya bisa ada yang 1,1, ada yang 1,5, tergantung CC itu kapasitas berapa kali dia ngecas. Nah, Charge capacity. kalau barunya itu 25 2.500.000 atau 2.200.000 gitu. Tergantung di pasaran. Tapi untuk baterainya sendiri ada yang ininya nggak sih kayak super kopi gitu? Bukan resmi dari DJI. Kayaknya kalau itu saya wasabi gitu ya yang belum ngulik. KW-annya ya. Iya, kayaknya. belum ngulik terlalu dalam mungkin ya. Kalau ada nggak KW mungkin ada ya, orang yang bikin segala macam. Nah, itu Pak untuk ngebedainnya kan orang awam asal beli aja yang Dia penting. punya barcode nih Pak. Oh, ada barcode. Ini barcode. Oh, iya. Ada barcode di sini teman-teman, kalau mau beli ada barcode.
dan dia ada garansi kok kalau baru. Berapa? Garansinya 1 tahun. Ini maaf banget ya sama teman-teman yang di rumah yang bukan bicara sosok saya udah servis, bukan enggak kayak gitu. Cuman saya lebih menegaskan untuk lebih berhati-hati ataupun lebih safe right kalau kita mau drone. Banyak kan orang drone tuh pengennya jauh-jauh, pengen jauh-jauh, pengen tinggi. Nah, tapi nggak tahu momen apa yang pengen diabadikan. Nah, yang penting itu adalah ketika lo mau drone, tergantung lo mau ngapain gitu. Contoh kayak lo pengen, oke, gue mau ngambil momen view gedung ataupun perkotaan, ataupun traffic ataupun alam gitu. Basic fotografi sih ya, komposisi. Kalian mengerti tentang penggunaannya, terus kalian tahu save-nya kayak gimana ya udah, silakan sertifikat atau nggak sertifikat kembali lagi sama orangnya. Intinya sih kan setiap produk itu punya manual book ya. Pasti Iya. kan di situ ada kan keselamatannya kayak gimana ya dibaca lah manual booknya itu. Gitu. Adanya jangan pernah ngeremehin ya. Iya. Kalaupun Ya kalau sekedar nerbangin juga semua juga pasti bisa. pasti bisa. Bahkan dari sisi keselamatannya, nah itu ya semua orang paham. Karena drone itu selain kita mengetahui teknologi, di sini ada ilmu fotografi juga. Fotografi, videografi itu penting juga nguasain. Lo punya drone, kalau nggak memahami tentang fotografi, dapatin view itu kan, kita bicara tentang fotografi, kita bicara tentang tata cahaya ya. Kalau drone itu ada segitiga exposure. Ada. Harus nyeting juga ketika Ada. gelap, terang. Iya ada. Ada fiturnya juga dia, fitur autonya Karena kan ada, di sini manualnya kan ada. kita bicara tentang kamera. Dia punya kamera. Oh iya benar. Di gimbal dia punya kamera. Sini, nah di sini kan ada ISO, ada diafragma, ada shutter speednya. Nah, kan kita bicara tadi, saya jelasin tadi, kita bicara tentang teknologi, kita bicara tentang ilmu fotografi dan videografi. Fitur-fitur sama kok kayak kamera, dia ada pengaturan white balance-nya juga, ada pengaturan untuk color profilnya juga, ada vivid juga, ada netral, ada. Ya. Ada di sana. Bedanya dia bisa mengambil objek yang lebih jauh terus tinggi. Udara kan terbang. Kalau nyetingnya dari remote-nya atau dari apa? Ya, Dari nyeting. yang remote ini? Ya, nyetingnya dari layar kita karena ini RC-nya Mavic kayak gini ya teman-teman ya. Iya. Mavic. Jadi nanti pakai bantuan layar monitornya. Sebenarnya ada lagi yang namanya smart controller. Smart controller udah punya LCD, jadi udah punya monitor. Iya. Berarti nggak butuh bantuan HP lagi. Nggak butuh. Kalau ini harus pakai butuh bantuan handphone terus kita download aplikasinya. Kalau ini DJI Mavic 2 Pro itu aplikasinya pakai DJI Go. Nanti di sana ada menu-menunya, tampilan menu-menunya seperti itu. Sampai dia mau ready to fly pun ada. Kalau dia di remote itu belum ready to fly ya dia nggak bakalan bisa terbang. Iya, istilahnya itu kita arming dulu. Arming itu menyalakan drone, bahasanya arming. Terus habis itu lock GPS. Ketika GPS yang udah lock, kita ready to fly. Kita bicara tentang kalaupun kita sendirian, kita lihat dulu situasinya aman nggak nih, lihat dulu seberapa jauh kita harus kita harus menguasain medan kita nih, areanya kita mau drone harus tahu ada. Kenapa itu penting banget? Karena musuh dari drone ini banyak. Pertama kabel listrik. Ya itu. Kenapa saya bilang musuh? Kena dikit, nabrak dikit jatuh. Apalagi baling-balingnya sampai patah ya. Iya. Itu kan jatuh, udah crash ya kan. Terus kedua pohon kelapa ada enggak ya kan? Terus Pohon kelapa. Kalau pohon lain selain itu? kelapa yang tinggi lah. Tinggi lah. Saya contohin pohon kelapa itu tinggi kan. Kalau pohon yang lain mungkin tingginya agak rendah ya kan. Kita tahu. Terus gedung tertinggi apa gitu. Sama tower nih. Tower ya, subtet. Nah itu bahaya banget buat drone karena akan narik drone-nya. Kecuali kalau drone hotel ya itu beda lagi. Kalau angin juga. Ya angin pengaruh juga. Angin sih sebenarnya di aplikasi itu sih udah kebaca ya. Udah ada. Berapa knot angin itu segala udah macam. kebaca dari ketinggian saat dia mau landing pun udah di aplikasi itu sih udah kebaca. Ya kan kalau semakin tingginya sesuatu tuh semakin Anginnya semakin sedikit. Semakin tinggi Semakin gede anginnya Pak kalau semakin tinggi. justru udaranya kan semakin menyusut. semakin tipis. Semakin sedikit gitu. Dan dia pun kalau mau nerbangin juga kan harus kalibrasi ya. Jadi dia biar tahu kalau lagi di mana sewaktu-waktu
ada kendala apa gitu kan bisa return to home tanpa dikendalin pun dia Ya, bisa. Ada aplikasinya di RTH, jadi kita nggak usah settingnya Ya. nggak nyeting dari awal lagi lah. ya makanya perlu dikalibrasi itu setiap kali nentuin terbang beda titik awal dia titik terbang. awal di mana dia terbang ataupun RC ini di mana ditempatin. Ini ada aplikasinya, terus kita bisa setting ke RTH. Jadi kalau seandainya mau balik lagi, kita males nih balik lagi manual nih, kita pakai auto aja, auto pilot. Udah otomatis itu ya. Dia balik lagi. Tinggal mau pilot datang Datang ke Keren sendiri ya. Keren juga. Jadi kepengen Pak, tapi budgetnya aduh. Budgetnya Pak nggak 1.000 2.000. Tapi Prosedurnya ya itu iya. jangan takut teman-teman, kalau kita mau belajar bisa kok. Jangan sampai gara-gara saya bicara itu terus Iya. teman-teman jadi minder. Oh, harganya mahal. Agak malas, Resikonya tinggi. kalaupun kalian hobi pasti bisa kok. Saya juga sama dari dulu, karena dulu tuh ngeliat orang dulu ngedrone, terus kapan dia bisa kebeli drone, kapan ya punya itu. Ya minta dukungan aja sama Tuhan sama alam semesta. Pasti kalau hobi itu apa aja bisa ya. Iya. Kalau yang penting kita niat aja. Jadi Bang Jerry ini belajar drone otodidak atau ada pelatihannya di sini Bang? Awal otodidak. Otodidak. Otodidak ngeliat gitu kan. Habis itu ikut pelatihan. Tapi kan udah dapet teori dari Dari yang masa sudah kuliah. otodidak. Iya, enggak maksudnya dari Kuliah? Enggak. Enggak. Dulu zaman saya belum ada drone, Pak. Saya pikir karena Mungkin- udah punya teori jadi Enggak, mungkin dulu ada pas pandangan. zaman kuliah itu mungkin udah ada drone, cuman enggak setren sekarang Iya. kan. Mungkin udah ada dan enggak secanggih saat ini ya. Zaman saya kuliah dulu susah, Pak. Ya apa? Belum ada istilahnya drone segala macam. Kita mau pakai ngambil view tinggi itu ya kita pakai mini jeep. Mini jeep atau enggak portal jeep. Ada alatnya kan. Oh, kayak mobil apa tuh? keren. Keren. Oh iya iya. Kita iya. ada alatnya saya. Bang Jerry kan aktif juga di YouTube nih. Nah, Dokumentasi tempat mana aja Bang yang di sini yang udah di Menjajai. dijajahi ya benar dijajahi Ya. ya. Siapa tahu penasaran kan teman-teman bisa lihat. ya. Biasa saya sama komunitas di Jabodetabek, kadang Jabodetabek udah pernah, terus sampai pernah saya di order buat pilotin ke Bali pernah, terus ke Kalimantan pernah. Bali boleh Pak di tempat umum, maksudnya dengan turis yang begitu kita ngambil dari atas Ya, boleh. pemandangannya, boleh view-nya. Boleh, karena kan saya waktu itu klien yang ngurus semuanya ya, perizinan segala macam kan. Iya, klien. boleh izin. Iya, segala macam klien yang ngurusin. Tetap biarpun udah diurus sama klien, saya akan bicara juga sama warga setempat. Karena kan itu tempat daerah itu masing-masingnya berbeda ya. Iya. Kita harus paham namanya kita bicara tentang alam ya. Pasti ada hal-hal Nggak yang boleh ada yang hal-hal yang gitu ya. bahasanya spiritual ya. Iya, benar Pak. Lebih ke budaya itu. Iya, kita harus tempat itu menghargai sendiri. hal-hal seperti itu lah, hal-hal adat-adat yang udah ada di sana segala macam. Kalau orang di Bali kan ada yang tempat-tempat yang nggak boleh didronein, karena kenapa? Itu kan mungkin tempat Makasih ya Pak. Sakral buat sakral mereka. mereka, sembahyang mereka, kayak gitu nggak bisa. Karena kita penting banget nanya sama warga setempat, Pak, boleh nggak saya ngambil foto, walaupun kita udah megang itu ya, megang perizinan dari klien atau apa, kita bicara lagi. Karena kenapa saat kita ngambil tiba-tiba ada hal-hal yang enggak Iya. diinginkan, mistis lah katakanlah. iya, hal mistis kayak gitu udah ada, pernah loh. Pernah Pak? Pernah kejadian saya waktu itu, tapi bukan di Bali ya. Iya. Kejadian saya waktu itu dapat joban, ada channel YouTube yang saya kerjain itu dia lebih ke horor ya. Jadi tempat survei tempat-tempat horor, explore gitu kan, ekspedisi tempat horor segala. Jadi waktu itu kejadian di taman mini. Di taman mini saya syuting itu jam 1 malam, saya ngedrone. Tiba-tiba drone saya kayak ketahan gitu, ketahan di joystick saya. Joystick tuh ini buat ini ya, kayak remote-nya itu kayak gini teman-teman. Nah tiba-tiba bunyi krek. Tapi saya nggak mikir tentang mistis. Ya udahlah kayak gitu kan. Paling nabrak gitu mungkin ya. Enggak, saya bicara anjir patah gitu doang. Karena kesalahan saya. Saya menganggap hal kayak gitu. Tiba-tiba drone saya nggak bisa maju. Udah nggak bisa maju. Akhirnya saya turunin,
terus pas diturunin kok lancar kan. Nggak ada Nah, Ada problem lain. kerusakan, tapi saya masih tetap nggak percaya, masanya hal ini belum percaya kan. Iya. Tiba-tiba si moderatornya kesurupan. Kesurupan, dia ngejar-ngejar saya. Kenapa itu, Pak? Dia bilang ditabrak sama saya. Makhluk halusnya. Harusnya Iya. ketabrak sama saya. Saya itu wah, kabur kan, Heeh. kabur langsung kan si paranormalnya langsung udah pegangin kan, yang kesurupan itu pegangin. Iya. Dia teriak, kamu nabrak saya. Saya diem aja. Tapi setelah kejadian itu dilanjutin nggak Pak tuh prosesnya? Apa emang udah selesai? Dilanjutin. Dilanjutin tetap. Tetap saya, karena kan kita kan udah itu ya, maksudnya profesional ya. Ada kontrak, Udah ada kontrak kerja sama orang ya, masa kita udah nggak bisa kayak gitu kan. Terus drone gue nabrak lagi. Iya. Kayak gitu hal mistis. Tapi percaya atau nggak percaya ya. Iya. Cuma kan ini Cerita aja pribadi. pengalaman. Nah, sama juga di Bali juga banyak tempat-tempat yang nggak boleh di dronein walaupun kita megang lisensinya ataupun megang udah diizinin. Karena di sana kan ada tempat-tempat sakral dan kita harus menghormati hal itu. Kecuali kalau si kunciannya udah bilang oke nggak apa-apa kamu drone. Nah, udah aman. Udah dapat izin. Iya. Nah, pernah juga ada pengalaman lucu waktu saya sama Pak Bayu ke Deng. Kedenya. Iya. Oh Dieng. Oh iya. Wonosobo. Deng, Wonosobo. Jadi sudah sampai sana tuh kita pengen banget ya Bay ngedronein danau. Danau. Kawah. Kawah aja ya. Iya. Kawah. Danau. Sikidang bukan? Telaga Warna. Telaga. Oh, Telaga Warna. Warna. Sampai sana hujan. Bener-bener hujan. Tapi di jalan enggak. Tapi kondisinya waktu berangkat terang atau emang udah Terang, mendung sampai atau sana gimana? hujan gitu. Tapi ini bukan Tiba-tiba mistis. itu. Bukan mistis. Oh iya. Kesedihan aja, Andri pengen ngedrone segala macam. Nah, kita ngakalin. Gimana? Gue pokoknya pengen ngedrone, Bay. Gue pinjam payung ya. Gue pinjam payung. Drone-nya dipegang sama Bayu tapi nggak terbang. Jadi cuma kayak gitu doang. Gue ngambil foto-foto. Yang penting dari drone aja. Kayak gini kan udah nyaman. Cuaca ngaruh juga Pak buat penerbangan drone itu Ngaruh. sendiri. Kalau hujan gimana? Iya, hujan tetap bisa fly nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Pasti error. Pak. Iya, karena kan belum Karena kan elektronik. Oh. Ini kan elektronik. Sekarang udah ada yang waterproof ya. Kayaknya ada deh. Ya kalau kayak HP kan ada Pak Yang yang waterproof. waterproof. Iya. Kalau drone belum ini. Belum. Belum. Cuman nggak tahu karena ini bicara teknologi mungkin di luar sana udah ada ya. Iya, Kayak udah banyak gitu. dan cepet banget kan soalnya masalah teknologi. Perkembangannya juga Sangat. sangat ya. Cepat. Kita aja yang nggak tahu kan. Iya, Gimana. benar. Kayak gitu. Oke Bang. Saya kan ini awam, belum tahu lah tentang drone. Saya juga akan penasaran pengen terbangin. Iya. Kalau masalahnya untuk udah ada di orang- depan mata, Pak. Bener. Kalau untuk orang awam, gimana Pak cara-caranya? Yang gampang aja. Iya, teknik dasarnya aja deh. Awal-awal ya. Nah, Yang jelas kalau teman-teman ataupun lo pengen ngedrone, Iya. pertama harus punya drone-nya. Iya. Kalau nggak punya drone-nya kan susah kan. Iya Itu benar. pertama. Minjem ngeri ya. Kalau minjem ngeri ya. Bahaya. Ya, mas. Tapi nggak apa-apa, kalaupun minjem harus didampingin. Masa Oh. didampingin, kayak saya nih, ada drone nih. Kita mau terbang, ayo saya dampingin, kamu yang mainin. Nah itu masih aman kan, karena kan Ada masih yang dalam pengawasan. Ada pengawasan. Masih dalam pengawasan. gitu. Jadi pertama yang harus dilakukan teman-teman harus ada punya drone. Kalaupun nggak punya drone, nah ini kan. Iya. Kalaupun nggak punya drone, cari teman yang punya drone. Oke. Minta Tanya rokoknya apa? Tanya rokoknya apa? Enggak teman-teman. Jadi cari teman yang punya drone, main bareng aja, ngedimbrung aja. Awal-awal ya nggak apa-apa lah. Awal-awal namanya kita pengen bisa ya harus sungkeman dulu lah. Iya. Istilahnya yang ngeliatin dulu. Mungkin nggak mungkin lah langsung pinjamin ya kan. Ngeliatin dulu. Terus kalaupun emang teman-teman cari di komunitas itu banyak banget di Facebook ya teman-teman, itu banyak banget komunitas drone. Ikut nimbrung aja nggak apa-apa, mereka well kok, baik-baik semuanya ikut nimbrung. Walaupun kita nggak punya drone, kita ikut nimbrung, Ambil ilmunya aja. ambil ilmunya dulu, ya kan. Tadi yang saya bilang awal tadi, ketika mereka lagi ada kopdar segala macam ya kan, nerbangin lah drone. Nah kalian ikut di sampingnya, liatin dulu segala macam ya kan. Terus kalau emang pengen banget nerbangin drone, kita nggak punya drone ya minta lah, Izin. Om, Bang, atau siapa ya, Iya.
saya mau belajar dong minjemin drone. Nah, itu nanti dikasih sama dia remote-nya, diajarin caranya. Kalau dikasih. Iya, pasti dikasih lah. Komunitas baik-baik kok komunitas drone. Jamin, tapi dari bawah pengawasan pertama yang harus dilakukan ya paling diajarin cara arming. Arming itu cara menghidupkan, cara menghidupkan drone. Contoh kita cara menghidupkan remote drone itu di tombolnya 3 kali kita pencet itu nyala, sama ini baterainya nyala 3 kali juga kita pencet dia akan nyala. Terus pertama yang kita lakuin cara ngidupin drone, pertama joysticknya kita tarik ya? ke bawah, nanti kayak gini bawain dia muter nyala dia. Ini Arming. posisinya udah kebuka ya. Posisinya udah kebuka Kalau dia kalau ini kan, arming. kalau ini enak ini. Nah. Ini kan udah tinggal dibuka doang kan, ininya kan. Ya, Propellernya, propellernya segala kalau macam. yang jenis lain kan ada yang harus memang dipasang dulu. Pasang dulu segala macam. Nah, Propellernya kayak yang Phantom ya. Yang Phantom itu kan dia harus dipasangin dulu tuh propellernya. Kalau ini kan udah ya Udah pasang. nempel ya, Pak? pasang. Udah tinggal buka-buka aja ya. Tinggal buka aja. Emang udah terpasang. Nah, setelah drone-nya nyala segala macam, mati lagi. Mati deh. Setelah drone-nya nyala segala macam kan, yang paling penting adalah ketika pemula itu jangan pernah mau main tinggi-tinggi. Jangan pernah tinggi-tinggi. Berapa meter Pak? Yang dimaksud tinggi itu ininya berapa tuh? Kalau itu kan kapasitas ketinggian ini kan bisa hampir, drone ini kan bisa hampir 500-an ya. 500. 500. Terakhir coba 500 bisa. Itu tinggi banget kan. Iya. Itu kan kalau pemula kan agak bingung ya. Iya. Yang pertama yang harus dilakukan ya main aja pendek-pendek terus lancarin cara Analognya tuh. ya analog. Ini namanya kalau itu joystick. Oh, Joystick joystick. ini cara mengendalikan drone ke kanan ke kiri. Iya. Itu yang kanannya nggak buat apa? Nih, Ah. yang ini drone-nya ngarahin drone. Kalau yang ini lebih ke kamera ya. Ke kamera. Ini R1 R2 Pak. Iya. Kayak pas stick PS ya Pak. Iya. Enggak. Kalau ini buat foto, Ah. Buat rekor. ini buat rekor, ini video. Rekam. Iya, merekam, ini buat foto. Ini bisa ngatur shutternya, pencahayaan. Nah, ini bisa ngatur itu apa? Gimbalnya mau ke bawah sekali atau enggak. Nah, di sini kalaupun mau itu ada C1-nya ditekan dia gimbalnya langsung ke Ke bawah. down, Iya, ke bawah. top. Iya, langsung ke top kayak gitu. Ke top. Arah kamera ke Ke bawah. bawah. Om buat muter kamera Iya. di drone-nya. Ya, pertama kali yang harus terus habis itu teman-teman gak usah terlalu pengen cepet-cepet mainnya jauh-jauh ataupun tinggi-tinggi, tapi santai-santai aja lancarin dulu. Kita pergerakan joysticknya, terus harus menguasai juga kayak fotografi, videografi ya, karena kan ini bermain dengan ada kamera ya, ada ISO segala macam, itu gampang lah ya kan. Yang penting lancarin dulu cara menggunakan drone-nya. Kayak kita harus bisa bikin obstacle gitu loh. Kita bikin Swing. terus bikin angka 8 dari itu bisa. Angka 8. Kayak gitu, latihan-latihannya kayak gitu. Buat apa sih latihan kayak gitu? Buat melancarin pergerakan tangan kita. Oh, ketika kita muter kan membentuk angka O tuh. Di monitornya ada jejaknya ada. Bukan angka O-nya, tapi kan kita bikin gambar tuh seolah-olah ini objek. Ah. Nah, Dari objek. Objek. Ini drone. Iya, betul. Nih, dia akan muter 360 derajat. Kayak gitu kan. Kan kayak bentuk O kan. Iya. Kalau angka 8 dia bentuknya kayak gini. Gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu dulu. Nah, setelah kalian lancar, setelah kalian percaya diri, barulah boleh terbagi jauh-jauh tinggi-tinggi kayak gitu. Intinya berdoa dan kerja keras lah biar supaya bisa punya drone. Ada kemauan ya. Ada kemampuan. Yang penting nimbrung aja dulu, tahu dunia drone dulu. Nah, lebih dalam lagi bisa sharing-sharing langsung aja ke teman-teman. Karena Kalau ada di yang- YouTube-nya Bapak sendiri ada nggak nih? Maksudnya dari yang di-share kayak Ada. AC-nya gitu. ada paling saya kalau ilustrasi dasarnya. di YouTube paling ilustrasi dasar awal mula saya nerbangin drone Iya, ya. Nerbangin drone kayak gimana sih segala macam kayak Dari gitu. pengenalan gearnya, Ya, cobaannya. cara nerbangnya kayak gimana. Terus saya jelasin view apa yang saya ambil kayak Nah. gitu aja gitu. Oke. Buat teman-teman ya kalau penasaran nanti di alamat di bawah ini. Lihat aja. Soalnya asik loh, asik banget kita main drone tuh asik banget.
Asiknya Gimana? kita bisa melihat yang nggak bisa kita lihat dengan Yes. mata. Iya. Masalah dalam arti gini, jangkauan mata kita kan datar ya, Iya. ya kan? Gimana sih kalau lihat dari atas nih? Kayaknya lebih Gimana bagus sih kalau deh. kita ngeliat dari atas? Kalau kita naik ke atas itu aja puncak gitu kan, atau enggak kita naik atas gedung yang tertinggi itu, pasti otomatis mata kita pengen lihat ke bawah, Iya. lihat ke bawah atau enggak view lebih luas Iya. gitu kan? Kayak gitu tuh. Ya, saya juga beberapa kali udah lihat channelnya Mas Jerry ya, yang di itu Gedung Juang yang di Tambun itu. Yang baru ya Pak Siti ya. Iya, kalau dari atas, wah cakep Pak. Iya, karena kita biasa melihat dari Dari bawah aja. datar aja. Karena ada beberapa terutama bangunan-bangunan pemerintah ya itu ada yang ketika dilihat dari atas itu jalanan dan tanaman-tanaman itu bentuknya simetris. Ada yang berbentuk segi enam, ada yang berbentuknya lingkaran, dan itu Iya. benar-benar simetris itu kalau pas lihat dari atas tuh kayaknya lebih wah. Tanpa kita Harus terbang. Kayak di ini Mas Bayu, di depan Stadion Wibawa Mukti kan ada Iya. Taman Sehati tuh. Taman Iya, Sehati. tuh. Yang lingkarannya itu kalau di dekat itu kayak ada angka-angka ya. Ah Kayak iya. berbentuk jam. Jam. Mungkin kalau dilihat dari atas Lebih itu bagus. Ya, lebih bagus kayak gitu tuh. Cuman asik banget main drone itu kan komunitasnya solid, komunitasnya enak diajak seri-seri segala macam ya kan. Jadi kalau teman-teman pengen belajar drone silakan, enak kok. Yang gak enak cuma jajannya doang. Oke, makasih Bang Jerry udah mau ngobrol-ngobrol sharing ke channel kita. Sama. Dan buat teman-teman, makasih juga yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Oke.